rekan-rekan sekalian, di seri video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tips yang saya lakukan untuk mengemas kuliah daring dengan e-learning supaya menjadi lebih baik dan lebih interaktif. Nama saya Sunu Wirama, saya dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM. Keahlian saya di bidang Human Computer Interaction dan berbagai macam riset aplikasi berbasis eye tracking. Nah, video kali ini saya akan upload di channel saya youtube.com/wibirama. Pastikan rekan-rekan nanti cek langsung ke channel saya dan di sana nanti akan ada playlist khusus yang saya buat untuk mengemas 5 seri atau 5 buah video tentang kuliah daring. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kemudian kita lihat kondisi kita kali ini terkait dengan COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menginstruksikan kepada seluruh universitas untuk menyelenggarakan kuliah secara daring, di mana kemudian kuliah daring ini menjadi alternatif yang paling aman untuk menghindari pandemi COVID semakin meluas, terutama di lingkungan universitas. Nah, rekan-rekan sekalian, di bagian kiri, bagian kanan dari slide yang rekan-rekan lihat, rekan-rekan bisa melihat bahwa meskipun kemudian beberapa universitas merencanakan akan membuka kampus untuk tatap muka langsung atau luring, saya kira hampir semua universitas di Indonesia sepakat bahwa kita tidak bisa menjamin resiko yang kemudian akan muncul ketika kemudian kuliah luring atau offline itu dilakukan. Sehingga kemudian permasalahan paling besar dalam masa-masa pandemi saat ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menggantikan hal-hal yang kita jumpai di kuliah tatap muka langsung dalam kuliah online atau kuliah daring. Nah, ini adalah salah satu survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di UGM, Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, pada bulan Maret tanggal 16 sampai 29 kemarin. Nah, di dalam survei ini rekan-rekan bisa melihat tentang hal-hal yang kemudian terkait dengan kuliah daring di UGM, ya. Jadi kasusnya adalah di UGM. Di data kali ini rekan-rekan bisa melihat bahwa pemahaman mahasiswa pada saat kuliah daring itu ternyata tidak terlalu bagus, ya. Di situ bisa rekan-rekan lihat bahwa angkanya adalah 40,9% pemahaman mahasiswa itu tidak mencapai level yang baik, ya. Jadi 40,9% mereka mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sedang-sedang saja. Sementara kemudian 26,9% ini memiliki pemahaman kurang, di mana kemudian kalau kita jumlahkan angka 26,9% dan 40,9% ini, maka kemudian lebih dari 60% mahasiswa itu memiliki pemahaman yang kurang baik terhadap materi-materi yang disampaikan pada saat kuliah daring. Nah, di bagian kanan dari slide yang rekan-rekan lihat adalah kendala utama yang kemudian dialami oleh mahasiswa adalah kadangkala mereka mengeluh, ya, bahwa pulsa atau internet yang kemudian mereka gunakan itu biasanya cepat sekali kuotanya habis, ya. Ternyata setelah kami lakukan survei, ya, dan juga saya bertanya di beberapa rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelas, memang hampir semua dosen menganggap bahwa kuliah online itu memindah interaksi dari kuliah luring itu ke daring. Jadi hanya dipindah kelasnya saja, dipindah interaksinya. Akibatnya hampir semua dosen itu menganggap bahwa kuliah online itu sama dengan video conference. Yang mana kemudian di hasil survei yang kemudian rekan-rekan lihat adalah 77,3% itu hampir ya berarti 70% lebih, ya, mahasiswa itu mengikuti kuliah itu secara sinkron dengan video conference. Yang mana kemudian faktor inilah yang membuat mahasiswa itu mengeluh, ya, pulsa mereka cepat habis. Kemudian ada yang mengeluh mereka stres karena dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore mereka harus bertatap maya, yang mana kemudian ini juga tidak terlalu bagus untuk kesehatan. Nah, ini adalah hasil survei lain yang dilakukan dalam rentang waktu yang sama, rekan-rekan sekalian. Di sini memang ada beberapa kelebihan kuliah daring menurut mahasiswa, seperti misalkan mereka tidak perlu ke kampus, yang mana kemudian dari sisi biaya perjalanan atau transportasi menjadi menurun. Tapi kemudian ada beberapa kekurangan dalam kuliah daring yang kemudian cukup menonjol di hasil survei ini. Misalnya
mereka mengeluhkan bahwa kuliah daring ini lebih banyak menumpuk tugas mereka sendiri ya. Jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya kuliah daring ini mereka harus banyak mengerjakan tugas, yang mana kemudian sepertinya ini tidak bisa dihindari karena beberapa dosen menganggap bahwa hanya dengan memberikan tugas itu sudah cukup untuk mahasiswa. Di hasil survei PIKA, PIKA mendapatkan angka 67,1% mahasiswa mengeluhkan ya kuliah daring ini banyak sekali tugas yang harus dilakukan. Sering diganti dengan kuliah online, maaf. Kemudian 61,2 mereka menganggap tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah realitas kita, yang mana kemudian di semester yang lalu di UGM itu memang kuliah daring itu dilakukan setengah semester. Jadi saya ingat betul tanggal 16 Maret universitas mengeluarkan sebuah instruksi bahwa kuliah akan diselenggarakan secara daring waktu itu seminggu sebelum ujian tengah semester, dan tepat setelah ujian tengah semester itu seluruh materi kuliah dilakukan secara online atau secara daring, yang mana kemudian ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi sebagian besar dosen di UGM dan juga mahasiswa, karena sebelumnya mereka menggabungkan antara kuliah offline atau tatap muka yang tradisional dengan kuliah daring atau kita sebut sebagai blended learning. Nah, ini adalah hasil survei dari Dikti yang dilakukan belum lama, tanggal 21 per tanggal 21 Juni ya 2020 dengan responden 2.152 dosen di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah pada saat menyampaikan pembelajaran metode pilihan Anda apa? Begitu. Di situ ada sinkron dengan teknologi teleconference, kemudian asinkron dengan e-learning dan juga kombinasi keduanya. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita melihat dari 2.000 dosen, kira-kira 2.100-an dosen yang kemudian mengisi survei, sebenarnya kuliah online ini sudah dikombinasikan antara sinkron dan asinkron, yang mana kemudian kita bisa melihat bahwa sebagian sudah menggunakan e-learning. Nah, akan tetapi kemudian ada beberapa masalah ya, selain masalah koneksi internet tentunya di mana-mana kita mengalaminya. Sebenarnya ada beberapa masalah yang kemudian muncul pada saat dosen-dosen tersebut menggabungkan kuliah mereka antara sinkron dengan asinkron. Misalnya adalah masalah terbesar kedua setelah koneksi internet. Di data ini kita bisa melihat angkanya sekitar 56% atau lebih dari separuh dari 2.000, berarti sekitar 1.000 dosen lebih itu mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk membangun proses interaksi yang baik dengan mahasiswa mereka pada saat kuliah itu dilakukan secara daring. Tentunya ini bukan permasalahan yang sederhana, mengingat ketika kita kuliah daring, gestures atau kemudian ekspresi muka, intonasi suara itu tidak bisa kita lihat secara langsung, sehingga saya kira ini wajar sekali ketika 56% lebih dosen mengatakan bahwa interaksi dalam kelas daring itu mereka tidak menguasainya. Nah, kemudian masalah lain yang cukup menonjol di sini adalah bagaimana melakukan penjaminan mutu atau pengawasan pada evaluasi pembelajaran, yang mana kemudian dengan adanya kuliah daring ini kita tidak bisa menjamin ya terjadinya kecurangan, ya ketidakjujuran dan seterusnya. Nah, di sisi lain kemudian permasalahan ini tidak bisa kita hindarkan begitu saja, karena ketika kemudian kita melakukan proses pembelajaran, kita harus mengukur sejauh mana kemudian proses pembelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, di video-video yang rekan-rekan akan lihat ke depan, kita akan banyak mengupas tentang bagaimana kita membangun proses interaksi, utamanya nanti bagaimana kita menyiapkan kuliah daring ini dengan baik menurut best practice yang ya kemarin saya coba lakukan selama setengah semester dan beberapa kali kami lakukan di kuliah lintas disiplin sejak tahun 2019. Harapannya nanti dalam video-video yang akan rekan-rekan tonton ada beberapa hal yang rekan-rekan bisa jadikan inspirasi atau bisa dicobakan ke kuliah rekan-rekan, sehingga tentunya hasil atau kemudian kualitas kuliah daring di semester yang akan datang itu jauh lebih baik dibandingkan kuliah daring setengah semester yang lalu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke bagian teknisnya, saya ingin bercerita dulu tentang pengalaman saya pribadi. Jadi dalam waktu setengah semester kemarin itu sebenarnya bagi saya kuliah daring itu juga bukan sesuatu yang mudah.
Oke, saya mulai dulu dari sisi positifnya ya. Jadi pengalaman saya dengan kuliah daring ini memang kita lebih fleksibel waktunya. Kenapa? Karena kita tidak diikat oleh jadwal-jadwal. Tapi kemudian dengan tidak kita diikatnya jadwal itu juga ada konsekuensinya begitu loh. Kita menjadi tidak memiliki ritme yang teratur ya, sehingga kita harus menemukan ritme yang baru. Nanti itu akan kita bahas di bagian tantangannya ya. Nah, kemudian kuliah daring ini menurut saya juga menjadi sesuatu yang menarik begitu, karena sebelumnya saya bisa dibilang cukup jarang ya memanfaatkan fasilitas e-learning misalkan, atau kemudian mengeksplorasi software-software atau tools yang kemudian bisa kita gunakan untuk mendukung kuliah daring. Tapi di kesempatan satu setengah semester yang kemarin, rasa-rasanya saya banyak sekali mengeksplorasi beberapa perangkat lunak terutama, yang itu mendukung kuliah daring, dan itu mungkin sesuatu yang baru ya untuk saya dan mungkin untuk teman-teman dosen yang lain. Nah, menariknya juga adalah dalam masa kuliah daring ini saya melihat bahwa mahasiswa ternyata lebih responsif ketika menjawab kuis. Kenapa? Mungkin karena mereka tidak harus bertatap muka langsung ya. Pada saat kita tanya, ternyata jawaban mereka menarik begitu. Mereka lebih leluasa menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah, jadi sebenarnya kuliah yang pernah saya record di YouTube, mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mengunjungi YouTube saya. Ada sekitar 24 video kuliah yang sebenarnya itu di-record untuk internal. Ya, jadi kuliah saya mengajar kuliah kecerdasan buatan untuk S1, anak-anak program sarjana. Sebenarnya kuliah itu adalah ditujukan untuk internal. Tapi ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan ke saya, Pak, ini kalau dibuka atau di-upload ke YouTube atau kemudian ditonton oleh beberapa mahasiswa mungkin di luar UGM, di luar institusi, mungkin manfaatnya kan besar. Nah, saya memutuskan kemarin untuk membuka. Nah, jadi semua kuliah yang terkait dengan kecerdasan buatan saya buka, dan saya buatkan playlistnya langsung, saya buatkan poster segala macam. Ternyata setelah kita open for public gitu ya, materi videonya itu ternyata responnya lumayan besar juga. Jadi dari statistik yang kemudian saya lihat di YouTube itu sudah dilihat lebih dari 4.700 viewers ya, unique viewers. Nah, ini sesuatu yang saya kira cukup menarik ya bagi saya pribadi terutama, karena ternyata kuliah daring ini bisa menjadi sarana kita ya untuk memperkenalkan ekspertis kita atau keahlian kita ke masyarakat. Selain kuliah kecerdasan buatan, saya juga membuka bahan-bahan kuliah tentang metodologi penelitian. Ini untuk terutama untuk program pasca sarjana. Jadi di YouTube itu saya mengumpulkan beberapa materi meskipun tidak serapi yang kemudian saya sampaikan di kelas. Tapi biasanya saya buat potongan-potongan dan saya upload di YouTube. Ternyata viewersnya lumayan ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bisa mengemas kuliah daring itu dengan baik, maka ini menjadi salah satu sarana kita untuk memperkenalkan ekspertis kita, keahlian kita ke lingkup masyarakat yang lebih luas, di mana kemudian dari sana muncul peluang-peluang yang mungkin tidak pernah kita duga ya. Misalkan nantinya akan ada peluang kuliah untuk kolaborasi ya dengan kampus lain, dengan prodi lain, atau kita menjadi pengisi kuliah tamu di kampus yang lainnya dan seterusnya. Jadi rekan-rekan, ini sisi positif ya yang saya rasakan dari kuliah daring begitu. Nah, akan tetapi ada beberapa tantangan juga yang menurut saya perlu kita atasi ya. Yang pertama adalah motivasi. Jujur bagi saya memindah mode kuliah dari tatap muka langsung di kelas ke kuliah daring itu bukan sesuatu yang mudah rekan-rekan. Saya tidak tahu bagaimana kemudian rekan-rekan yang lain ya, sahabat-sahabat para dosen atau mentor yang kemudian sudah terbiasa, mungkin tidak terlalu berat. Tapi bagi saya memindahkan materi, kemudian membuat materi yang tadinya kita sampaikan langsung menjadi kemudian materi direkam dengan video atau audio, kemudian kita harus melakukan video editing, itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Jadi berubah itu butuh waktu. Dan mindset saya semester kemarin itu di awal-awal masih sangat tradisional, sehingga kemudian ada beberapa yang menyarankan bahwa tadi kita mengganti kuliah itu dengan tugas ya. Tapi waktu itu saya berpikir ketika seluruh mahasiswa mengerjakan tugas, maka yang terjadi adalah stres, dan memang betul. Sehingga waktu itu saya memilih untuk tidak terlalu sering memberi tugas dan lebih memilih penilaian secara formatif, yang mana ketika saya sampaikan materi,
ada semacam kuis-kuis kecil di sana. Nanti saya akan sampaikan di video-video yang berikutnya ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan. Jadi kondisinya baru tapi mindset saya masih tradisional waktu itu ya. Kemudian yang kedua, saya melihat adanya variasi infrastruktur, terutama dari mahasiswa saya. Jadi ada yang memilih untuk kuliah online secara langsung ya, sinkron dengan Webex terutama di kampus kami, atau waktu itu Teams ya. Ada juga yang tidak memilih seperti itu. Kenapa? Karena mereka ternyata pulang ke daerah masing-masing dan mereka terkendala dengan koneksi internet. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi saya, terutama untuk mengelola kelas. Bagaimana saya mensiasati dua hal ini ya, antara yang memilih kuliah sinkron dengan yang tidak memilih ya. Akhirnya saya membagi dua jadwal. Jadi saya tidak mewajibkan mahasiswa saya untuk datang langsung ya, tapi tolok ukur saya adalah apakah dia mengerjakan kuisnya atau tidak ya. Jadi silahkan bagi mereka yang kesulitan internet, bahkan saya merekam kuliah sinkron saya dan akhirnya mereka bisa melihat rekaman saya di waktu yang mereka longgar begitu. Nah, kemudian hal yang saya rasakan cukup berat adalah ternyata saya menyadari dalam perjalanan semester kemarin, ternyata kuliah daring itu bukan video conference saja. Nah, ini sesuatu yang rekan-rekan mungkin juga rasakan ya, bahwa sebenarnya kuliah daring itu usaha kita itu sebenarnya kalau kita lihat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kuliah tatap muka biasa. Kenapa? Karena di awal itu kita harus merekam hampir semua materi yang kemudian akan kita sampaikan dan kemudian melakukan video editing. Saya biasanya memecah video itu menjadi 15 menit sampai 20 menit ya. Supaya mahasiswa bisa konsentrasi ya. Jadi kalau kita unggah video dengan durasi yang lama itu mahasiswa biasanya tidak menonton sampai habis. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan saya unggah di YouTube dan di situ ada statistiknya. Jadi mereka hanya bertahan paling 10 menit, 15 menit, yang mana ketika kemudian kita pecah video itu menjadi kecil-kecil, itu ternyata daya tahan mereka tuh lebih besar. Nah, ini kan artinya membutuhkan usaha yang lebih dari sisi dosen. Seperti itu. Dan pengalaman saya semester kemarin adalah kita harus menyiapkan konten kuliah itu dengan tertata rapi. Artinya setengah semester kemarin saya harus merancang nanti kira-kira bentuk asesmennya seperti apa, interaksinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga dari sisi perancangan kuliah itu jauh lebih rumit, jauh lebih detail dibandingkan dengan kuliah tatap muka biasa. Nah, kemudian dari sisi penjaminan mutu juga menjadi masalah besar seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ternyata tidak sederhana melakukan penilaian ya, karena ada aspek-aspek yang terkait dengan fairness atau ya keadilan ya. Dan di sini kemudian saya mendorong ke rekan-rekan semua ya, rekan-rekan dosen, bahwa ini adalah masalah yang harus didiskusikan ya, dan saya dan mungkin rekan-rekan yang lain juga sama-sama belajar. Artinya tidak ada best practice yang mungkin terbaik saat ini. Tapi mungkin nanti suatu saat kita akan menemukan tips-tips lain yang nantinya kita akan bisa manfaatkan untuk menjamin ya fairness pada saat kita melakukan assessment. Nah, kemudian masalah lain yang saya kira ini tidak ada penggantinya selain kuliah luring ya atau tatap muka adalah tidak semua KBM itu bisa dilaksanakan secara daring. Contohnya adalah praktikum di tempat kami yang menggunakan perangkat keras. Tidak mungkin mahasiswa membawa perangkat keras itu kan ke kos atau ke rumah mereka, sehingga memang solusinya adalah ya untuk sementara kami membuat di kampus kami ada sebuah protokol ketat untuk menjamin keluar masuknya mahasiswa dan juga untuk menjamin apakah kemudian kuliah yang praktikum ya yang kemudian dilaksanakan itu aman. Jadi dalam satu lab itu kita bisa membatasi berapa orang yang masuk, kemudian dengan menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, saya kira gambar ini adalah gambar yang sangat bermakna bagi saya. Jadi semester kemarin saya merasakan adanya semacam transformasi ya, atau perpindahan saya dari zona nyaman sebelum diumumkannya pandemi COVID waktu itu. Jadi sebelum tanggal 16 Maret itu saya masih merasakan bahwa everything is gonna be okay gitu ya. Jadi semua berjalan dengan lancar-lancar saja meskipun COVID waktu itu beritanya sudah ada ya. Tapi ketika 16 Maret saya dipaksa untuk berpindah, itu saya betul-betul keluar dari zona nyaman dan menjadi penghuni zona takut ya. Jadi waktu itu saya nggak percaya diri banget.
ini saya gimana caranya mengoperasikan peralatan yang saya belum pernah mencoba, misalkan software-software yang saya nggak punya pengalaman sama sekali, dan seterusnya. Dari sana kemudian pelan-pelan saya mulai beradaptasi, artinya saya mencoba belajar, ya, mencoba belajar hal-hal baru, dan ternyata memang ada beberapa hal yang bisa kita tangani secara personal ya. Misalkan tadi menyiapkan kuliah, membuat video, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ya semester ke depan saya bisa berpindah diri, atau bisa mendorong diri saya sendiri untuk menjadi seorang yang ya masuk di zona tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi sudah merasa nyaman dengan hal-hal baru yang saat ini saya lakukan gitu ya, dan mudah-mudahan kedepannya kualitas penyampaian materinya menjadi lebih baik begitu ya. Nah, saya berharap rekan-rekan semua juga mengalaminya ya. Jadi mari kita tidak terkungkung di satu zona saja, karena bagaimanapun ya semua harus berjalan gitu ya. Semua harus berjalan dan show must go on gitu ya. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus belajar. Ya, nah sekarang adalah yang paling penting bagaimana kemudian kita bisa menurunkan ya, atau membuat learning curve ini jadi tidak terlalu tajam begitu. Jadi ini adalah PR kita bersama. Nah, ini adalah akhir dari pendahuluan rekan-rekan. Jadi nanti kita akan ada 4 seri video lain yang rekan-rekan nanti bisa simak, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan kuliah daring, kemudian bagaimana kita memulainya, dan bagaimana kita nanti bisa mempersiapkan efektivitas, meningkatkan interaktivitas dari kuliah tersebut. Terima kasih, saya akhiri untuk bagian pendahuluannya. Kita sambung di video berikutnya.